Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Ayu Prihantini dengan NPM 20510400037. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas A semester 4. Baik, di sini saya akan memenuhi mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen pengampu Bapak Vicky F. Sanjaya, SE MSc. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang manajemen project atau project management. Yang kedua yaitu tentang peramalan atau forecasting. Yang ketiga yaitu tentang pengendalian kualitas atau quality control. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan manajemen project, di mana manajemen project atau project management adalah kegiatan atau usaha pengerjaan suatu project yang dibatasi oleh anggaran, jumlah, dan mutu yang berfokus pada perencanaan atau planning, pengelolaan dan pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan dan pengendalian atau controlling, dan tahap akhir yaitu finishing, untuk mencapai tujuan project atau sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Di mana tujuan manajemen project ini ada 5. Yang pertama, mencapai goals perusahaan. Yang kedua, merancang dan mengerjakan project tanpa masalah. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas SDM perusahaan. Yang keempat, mencari dan memanfaatkan peluang. Yang kelima, mempererat komunikasi dan kesatuan karyawan. Selanjutnya ada komponen project management. Di sini ada 3. Yang pertama waktu atau time, yang kedua biaya atau cost, dan yang terakhir yaitu kualitas atau quality. Nah, di mana komponen yang pertama, waktu atau time ini, yaitu seberapa lama durasi waktu yang dibutuhkan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan project. Yang kedua yaitu biaya atau cost, yaitu mengenai jumlah pengeluaran yang perlu disiapkan dalam pengerjaannya. Dan yang terakhir yaitu ada kualitas, di mana kualitas ini standar atau parameter project itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang peramalan atau forecasting. Di mana peramalan atau forecasting yaitu metode untuk memperkirakan informasi atau kejadian yang akan datang yang bersifat prediktif dengan menggunakan data historis sebagai acuannya. Nah, sehingga forecasting ini mampu memberikan informasi terkait permintaan periode di masa depan. Nah, untuk fungsi forecasting ini sendiri sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa depan. Sedangkan menurut Ginting 2007, fungsi dari peramalan akan diketahui ketika pengambilan keputusan, di mana keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Nah, jika kurang tepat ramalan yang sudah disusun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang sering dihadapi. Untuk pentingnya peramalan atau forecasting pada perusahaan ini ada 3. Yang pertama, perusahaan memiliki acuan atau arahan sehingga setiap kebijakan sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, memberikan solusi strategis apabila di masa depan menghadapi masalah yang berkaitan dengan bisnis. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Nah, untuk selanjutnya ini manfaat peramalan atau forecasting, di mana yang pertama sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Materi selanjutnya yaitu tentang di mana saya akan membahas materi metode yang sering digunakan di perusahaan. Yang pertama, ada naif method atau metode naif, di mana metode sederhana dalam peramalan ini mengasumsi bahwa permintaan dalam periode berikutnya adalah sama dengan peramalan dalam periode sebelumnya. Misalnya, tahun ke-7 nilai value-nya itu 9 dan sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun ke-6 nilai value-nya juga 9. Untuk selanjutnya yaitu metode moving average atau rata-rata bergerak, di mana metode ini suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir. Jadi, periode terakhir ini menggunakan periode sebelumnya. Jadi untuk periode selanjutnya ini menggunakan metode rata-rata bergerak dengan untuk menjumlah seluruh demand, misalnya 43 dibagi 6 karena ada 6 periode, jadi totalnya dari moving average ini ada 7,166.
Jadi kesimpulannya untuk metode naif ini, metode yang digunakan itu periode sebelumnya itu sama dengan periode selanjutnya itu sama dengan periode sebelumnya. Untuk metode average ini rata-rata, jadi dijumlah semua metode untuk menghasilkan metode moving average atau rata-rata bergerak. Untuk materi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang di mana di sini pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah proses pengecekan dan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kualitas produk itu telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam bisnis. Nah, untuk pentingnya quality control, di mana memastikan bahwa produk yang akan dikonsumsi pelanggan itu bebas dari kerusakan atau kecacatan dan dapat diterima sesuai dengan persyaratan kualitas yang sudah ditentukan. Untuk toleransi kecacatan ini yang diperbolehkan dalam sebuah produk yaitu tidak melebihi batas atas garis UCL atau upper control limit dan batas bawah LCL atau lower control limit. Untuk tahapan di sini pengelolaan kualitas ini ada 3 tahapan. Yang pertama, pemeriksaan dan juga pengendalian dari bahan. Yang kedua, pemeriksaan dan juga pengendalian proses produksi. Yang ketiga, pemeriksaan dan juga pengujian pada proses akhir. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada manfaat quality control dan contoh quality control, di mana manfaat quality control ini ada 3. Yang pertama, konsisten produk. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, menjaga kepuasan pelanggan. Nah, di mana untuk yang pertama, konsistensi produk, di mana produk yang melewati proses pengendalian kualitas tentu konsisten akan terus terjaga. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Maksud efisiensi ini dari segi proses produksi, tenaga, dan waktunya ini sudah sesuai dengan urutan. Nah, untuk yang ketiga ini menjaga kepuasan pelanggan dengan menerapkan QC atau mengurangi dan menghindari kesalahan fatal yang tidak terdeteksi. Nah, untuk selanjutnya ada contoh quality control. Di sini saya mengambil pada perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo yang memproduksi sari roti di daerah Cikarang. Kemasan dan bentuk rotinya didesain dengan keindahan dan produk lainnya dibanding dengan produk lainnya. Contohnya seperti isi ayam teriyaki untuk meningkatkan kualitas dan ketelitian membagi bahan dan lamanya dalam pengovenan, di mana lebih teliti terhadap cacat dan gosong, cara pengendalian lama pengovenan, dan juga penstabilan suhu oven. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.